ambil sastra Arab tapi terhempas. Gagal ya? Gagal. Di Terus? UGM gagal. Alhamdulillah pilihan kedua saya di Jambi. Selanjutnya Ref, tantangan terberat yang kamu alami ketika kemarin berjuang untuk bisa kuliah. Tantangan terberat saya saat perjuangan mau masuk perguruan tinggi ada beberapa, Pak. Yang pertama itu tantangan dari diri saya pribadi sendiri. Oke. Sebagai seorang remaja yang masih mencari jati diri, masih labil, Ya. ikut-ikutan teman-temannya gitu. Orang bilang A, saya ikut A. Orang bilang B, saya ikut B. Itu nomor satu tantangan terberat saya. Jadi masih labil gitu ya. Maksudnya ketika ada iming-iming A, pengennya A, ada iming-iming B, pengennya B gitu ya. Tapi bagus sih kamu udah punya prinsip sendiri, tidak ikut-ikutan gitu ya. Oke, selanjutnya Ref, apa? Selanjutnya itu kendala yang saya alami itu nomor 2 itu biaya. Biaya untuk kuliah. Oke. Dikarenakan orang tua saya itu berpikir kalau kuliah itu biayanya pasti mahal, sedangkan adik saya ada 2 masih di bangku SD sama SMP. Oke. Masih di bangku yang wajib belajar 12 tahun. Oke. Jadi orang tua saya memprioritaskan untuk adik-adik saya dulu. Jadi saya memutar otak untuk mencari beasiswa yang saya bicarakan tadi. Oke. Berarti terkendala biaya dan kamu mencari informasi itu sendiri ya, dengan perjuanganmu sendiri. Oke. Alhamdulillah. Istilahnya mencari apa ya, jalan pintas selain meminta orang tua gitu ya. Oke, bagus sih. Selanjutnya tantangannya apa? Katamu berapa? 3. 3. Nomor itu 3. bukan beberapa, cuma 3 gitu aja. Cuma 3 ya. Yang 3, nomor 3 itu saya terkendala di fasilitas belajar saya. Fasilitas yang kamu miliki gitu ya. Oke. Itu cuma saya hanya memiliki 1 handphone dan nggak punya komputer, nggak punya laptop. Oke. Tapi alhamdulillah sekarang dibantu laptop juga, tapi dari keluarga saya yang di Jambi. Selain itu juga sulitnya, bukan sulit tapi jauh akses internet, warnet. Di rumah kamu? Enggak, warnet itu loh Pak, buat ngeprint atau ngeprint tugas. Ini atau rental printer. itu kan karena saya nggak punya laptop, nggak punya komputer. Jadi kalau saya mengerjakan sesuatu pakai ada tugas yang harus dikerjakan pakai Word. Oke. Itu kan kalau saya mengerjakan di HP sama di komputer beda kan Pak. Oke. Nah itu kendala sih bagi saya itu. Berarti itu kembali lagi ke tantangan pertama tadi ya, untuk rasa malas labilnya itu ketika kamu tidak ada fasilitas. Kalau ketika kamu itu nanti malas atau masih labil, kamu pasti udah menyerah gitu. Ya enggak? Oke, itu berdasarkan pengalaman yang kamu alami itu saya teringat buku yang beberapa bulan kemarin saya baca, karangan Astrid Savitri kalau nggak salah, itu judulnya There's No Second Chance, yang artinya tidak ada kesempatan kedua. Dan di buku itu disebutkan bahwa lebih baik bukan lebih baik, kalau nggak salah disebutkan ada 2 pilihan, larut dalam zona nyaman atau keluar dan jadi pemenang, seperti itu. Nah, berdasarkan apa yang kamu alami itu, saya rasa kamu berani untuk keluar dari zona nyaman dan keluar menjadi pemenang untuk diri kamu sendiri, ya enggak? Iya, alhamdulillah. Kita udah ngomongin kuliah ya. Oke. Kita flashback lagi ke dulu masa sekolah ketika kamu masih kelas 1, 2, 3 SMK. Kira-kira pengalaman apa yang sebenarnya itu penting banget kamu gunakan untuk sekarang ataupun besok gitu? Ini sambil pesan ya ke teman-teman muda ini. Saya kan dulu SMP negeri, dari SMP Negeri 3 Bantul masuk ke SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Ini kan beda jalur. Iya, beda jalur negeri ke swasta. Oke, nggak masalah sih. Itu yang saya pikirkan saat kelas 1 itu hanyalah
gimana cara saya mendapatkan teman yang banyak. Saya nggak berpikir kalau saya harus melanjutkan studi saya untuk naik gitu loh. Saya cuma mementingkan gimana cara saya mendapatkan teman, relasi. Terus saya itu salahnya di situ. Kok salah? Iya, karena saya hanya mementingkan pertemanan, tapi belajar saya tertinggal. Oh, jadi untuk akademiknya dikorbankan. Itu karena kan di SMP dulu juga saya orangnya agak pendiam, jadi temannya itu sedikit. Nah, ingin berubah di SMK. Berubahnya pengen jadi temannya pengen memiliki teman yang banyak. Itu kelas 1. Terus saya sudah merasa ini kok nilai saya turun, saya jadi ranking di tengah, padahal saya masuk ke SMK Muhammadiyah 2 Bantul ini nilai masuk tertinggi gitu. Wah, yang bener ya? Bener. Oke. Nilai masuk tertinggi, tapi saya kok di tengah semester 1 itu ya, itu kok nilai saya menurun, padahal harapan orang tua saya disekolahkan di sini bisa menjadi bintang seperti itu. Wah, oke. Tapi saya malah elek-elekan. Nilai saya di tengah, saya nggak berani menyerahkan undangan ambil rapot ke ibu saya, nggak berani. Jadi rapot saya ambil sendiri. Berarti undangannya nggak dikasih ke orang tua. Setelah itu saya memutuskan ini saya salah langkah. Saya salah ambil langkah. Setelah itu saya mulai lagi dengan pikiran yang baru, memikirkan hal-hal yang baru. Saya ulangi lagi, saya berteman dengan siapa, saya tinggalkan yang negatif. Saya terus bergaulnya dengan teman-teman IPM OSIS SMK Muhammadiyah 2 Bantul yang waktu itu ketuanya Mbak Merliana. Itu BDP, ya. Ada Mbak Merli itu pas waktu ulangan, itu kebetulan waktu ulangan depan belakang duduknya, itu menawarkan ada kesempatan masuk Paskibra. Paskibraka itu menjadi menjadi pemicu saya di situ untuk batu loncatan saya untuk berubah itu tadi. Setelah itu saya ngomong sama Mbak Merli, Mbak saya pengen ikut. Setelah itu dikasih arahan, dikasih pendampingan, dikasih latihan juga. Terus alhamdulillah saya diterima di Paskibraka itu. Iya, alhamdulillah. Tahun berapa itu? Tahun 2018. 2 tahun lalu ya. Setelah itu alhamdulillahnya juga di Paskibraka saya mendapatkan posisi saat penugasan itu sebagai Danpok 8. Pagi tugasnya pagi. Jadi saya bangganya itu Bapak Kepala Sekolah diundang, orang tua saya diundang, lurahnya desa saya juga diundang. Jadi saat nama saya dipanggil di Irup itu, saya merasa bangga gitu. Orang tua saya juga di rumah itu nangis, nggak percaya anaknya elek-elekan kok bisa jadi Paskibraka gitu. Berarti kamu membuktikan bahwa elekan kamu itu sembodo gitu ya? Iya nggak begitu, tapi kan saya pengen menunjukkan saya itu ada prospek berubah gitu. Ada batu loncatan untuk berubah gitu. Setelah Paskib nih ya, setelah Paskib saya kembali lagi ke SMK Muhammadiyah 2 Bantul yang menurut saya ini bukan lingkungan saya lagi. Saya berat gitu ninggalin Paskibra itu, karena di sana itu teman-temannya solidaritasnya tinggi dan lain-lain banyak baik gitu. Di SMK Muhammadiyah 2 Bantul yang tadi nomor 1 saya bicarakan yang saya salah mengambil langkah di pertemanan, saya menganggap SMK Muhammadiyah 2 Bantul ini bukan tempat saya lagi gitu. Itu sempat berpikiran kayak gitu ya? Saya sempat banget pengen pindah sekolah. Tapi saat saya mau mengajukan pindah sekolah itu terpikirkan lagi, kenapa kok nggak saya bikin ini menjadi lingkungan saya saja gitu. Saya nggak usah ikut lingkungan orang lain, tapi saya bikin SMK Muhammadiyah 2 Bantul ini sebagai lingkungan saya, senyaman saya sendiri seperti itu. Jadi saya nggak jadi pindah sekolah, tapi saya langsung masuk ke OSIS. Alhamdulillah itu jadi saya bisa ada kesempatan untuk membuat SMK Muhammadiyah 2 Bantul ini menjadi lingkungan yang senyaman saya sendiri itu. Berarti benar-benar kamu memiliki rasa handar beni di SMK Muhammadiyah 2 Bantul ini. Rasa memilikinya itu ada gitu ya. Kamu menciptakan lingkungan kamu sendiri yang kamu anggap
awalnya itu bukan lingkungan kamu dan kamu berhasil itu ya. Iya betul. Oke. Selanjutnya udah cuma itu pengalaman yang sebenarnya itu sangat berguna sekarang gitu. Sama setelah saya di OSIS itu banyak kegiatan. Saya di bidang 2 itu bidang apa? Bidang 2 apa? Bidang 2 itu kalau nggak salah itu bela negara. Bela negara. Saya setiap hari Senin menyiapkan perlengkapan upacara, setiap hari Jumat melatih para petugas upacara. Oke. Setiap ada event yang berhubungan dengan kenegaraan itu saya ikut andil seperti itu. Membuat saya itu jadi ya itu tadi bisa membuat SMK Muhammadiyah 2 Bantul ini tempat yang nyaman buat saya. Saya bisa jadi pelatih tonti, saya bisa menjadi IPM OSIS itu terutama. Intinya memiliki prestasi yang kamu bikin sendiri gitu. Yep. Oke. Sampai situ? Udah sampai melatih upacara. Ya saya juga melatih baris berbaris di SMK Muhammadiyah 2 Bantul ini namanya Pas Muda. Pas Muda. Pas Muda. Itu ada grup peleton inti namanya Pas Muda. Itu saya alhamdulillah diamanahi menjadi ketua Dewan Tonti tahun 2019, tapi mohon maaf belum bisa memberikan piala. Nggak masalah, yang penting kan sudah memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi saya sering tidak masuk pelajaran, apalagi pelajarannya Pak Wahid yang matematika itu. Ya itu saya dulu ketika kamu sering izin itu juga saya, kebetulan kan saya juga wali kamu toh dulu, wali kelas ya. Takutnya itu kamu sering izin dan nilai akademik kamu itu menurun, tapi ternyata